2023 dan alhamdulillah ini mendapatkan medali perak. Ini kebanggaan bagi Unisri, mungkin juga kebanggaan bagi Solo Indonesia. Salah satu atletnya taekwondo ini mendapatkan medali perak. Karena kesibukan Mas Osa sangat luar biasa, karena langsung mengikuti pelatnas yang untuk persiapan kejuaraan tingkat Asia, Asian Games yang akan dilaksanakan, maka hari ini pulang langsung kita lakukan penyambutan secara sederhana. Mestinya Rabu besok aja nggak mau, tetap harus hari ini terus nanti balik ke Jakarta. Oleh karena itu universitas memberikan penghargaan pada Mas Osa ini adalah beasiswa S2 Fakultas Hukum. Nah, jadi langsung kita berikan beasiswa S2 Fakultas Hukum karena ini kelasnya internasional. Dan sebelum ini Mas Osa juga pernah mendapatkan perunggu ya Pak ya, SEA Games di Vietnam yang tahun 2022, karena SEA Games itu mestinya 2 tahun sekali karena pandemi ini berturut-turut. Dan pada tahun yang sama juga mendapatkan medali emas ya, emas di Korea, di Vietnam itu medali emas, sehingga berturut-turut menyuguhkan medali kepada Indonesia dan termasuk Unisri. Maka kami selaku rektor memberikan beasiswa penuh untuk ambil S2. Di samping kami juga akan memberikan penghargaan berupa uang, meskipun tidak banyak tapi akan tetap kita berikan. Kalau kuliah kan masih besok ya, besok setelah lulus ya, dan yang bersangkutan nampaknya sanggup. Mudah-mudahan dengan prestasi Mas Osa Nando ini bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada para atlet taekwondo di Indonesia, khususnya umumnya mahasiswa Unisri. Mudah-mudahan dengan diberikan beasiswa itu malah menambah spirit yang lain dari juara kabeh ya. Ini harapan saya seperti itu. Dan alhamdulillah nih Pak Ketua Yayasan juga bisa hadir di tengah-tengah kita karena juga bangga. Maka mungkin sebelum ke Mas Osa atau teman-teman, Pak Ketua berkenan memberikan 1-2 patah kata atau banyak patah kata. Ini tadi pas rapat saya ajak keluar untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Rektor, Bapak Ibu, para Mas dan Mas Besar, dan para Bapak Ibu dan wartawan yang kami hormati. Penjelasan tentang atlet kita yang masuk kontingen pemerintah dalam rangka kegiatan di SEA Games. Kami bersyukur dan menyatakan selamat besar atas prestasinya dan juga atas dua restu dukungan baik dari Pak Rektor dan jajaran dan para Bapak Ibu, rekan-rekan ini yang selama ini telah juga memberikan dukungannya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Unisri ini. Dan semoga dengan ini barat dukungan kita dan juga bisa memberikan dorongan pada khususnya dalam hal ini Mas Osa untuk bisa katakanlah melangkah lebih lanjut dan juga pada atlet-atlet dari Unisri bisa
bangsa ikut tergerak nanti ke prestasi yang lebih tinggi dari yang dicapai sekarang dan lebih luasnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Jadi ada ucapan selamat juga memperhatikannya kalian ini bagaimana bisa memberikan dorongan bukan saja pada mahasiswa tapi juga khususnya Unisi ini lebih luas ini dalam rangka prestasi-prestasi berikutnya dalam segala segi baik di bidang olahraga maupun kehidupan yang lain hingga akan lebih banyak yang bisa dicapai oleh Unisi untuk mengabdi pada kepentingan masyarakat lebih luasnya pada bangsa dan negara. Karena selama ini para pendiri yayasan sekaligus universitas ini tujuannya ingin untuk ikut serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Mudahnya itu yang cerdas, akrab yang baik, bisa bertanggung jawab untuk kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Yang ini Unisi konsekuen dalam rangka membawakannya sehingga perhatian terhadap bagaimana mahasiswa kita layani, kita arahkan ini sangat menjadi perhatian Unisi lewat secara tentu kepemimpinan Pak Rektor dalam rangka mewujudkannya. Kamera saya aja, sekali lagi ucapan selamat Presiden, terima kasih atas prestasinya dan pada Pak Rektor atas bimbingannya dengan seluruh jajaran dan pada para pembantu yang atas dukungan dan kerjasamanya selama ini untuk lebih lanjut dalam segala hal nanti dapat kita pelihara dan kita tingkatkan demi kemajuan Indonesia. Ada yang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua Pengurus atas apa yang disampaikan oleh kita semuanya. Mungkin dari kami itu ada yang perlu disampaikan dari teman-teman media. Mas Rosa dulu, Mas Rosa, ya. Terus apa perasaannya gimana? Gimana? Mungkin ya. Saya berterima kasih Pak atas penghargaan. Jadi sebelumnya saya juga pernah kuliah di 2 universitas sebelum saya. Itu saya juga berprestasi dan tidak ada sama sekali kayak seperti penghargaan seperti ini merupakan apa ya, bentuk perhatian yang sangat luar biasa bagi saya. Dan saya ingin mempromosikan bahwa Unisi itu jangan takut kuliah di Unisi, apalagi berprestasi. Saya ingin menarik teman-teman atlet atau teman-teman yang mempunyai skill lebih di olahraga masuk sini. Ini tempatnya para atlet sebenarnya dan sangat dihargai. Selain contohnya saya bisa dapat beasiswa dan tadi ada penghargaan, sangat luar biasa lah, jarang ditemukan di kampus-kampus lain. Makanya saya mengajak teman-teman yang mungkin punya bakat di atlet atau sudah menjadi atlet untuk masuk sini dan bertambah berprestasi lagi. Pasti ada penghargaan dari Unisi, itu pasti. Kalau boleh, sebelumnya ada dukungan apa yang sudah diberikan Unisi ke Panjenengan sebelum ini? Sebelumnya saya masuk sini pun itu dengan cara yang mudah, tidak seperti yang lain. Beasiswa juga gratis saya itu. Terus ada toleransi kuliah, nah itu harus yang lain offline, saya bisa online, yang itu dimudahkan. Sebelumnya sudah punya semacam kayak piagam kemenangan atau prestasi, ya. Apa yang akhirnya membuat tahun 2021 antara pemegang medali perak. Mas ini semester berapa? Semester 6. Mas cita-cita jadi apa sih Mas? Saya PNS Pak. Artinya nanti setelah lulus mau dapat PNS gitu? Nah kebetulan kemarin Pak Ganjar kan bilang peraih medali di Jawa Tengah, peraih medali SEA Games diberi kelonggaran untuk masuk ke PNS. Diberi kemudahan apa istilahnya gitu. Sama Pak Ganjar. Semoga ya
benar ngomongnya Mas Anjar itu benar banget. Untuk segi buat saya. Prodi apa Mas? Hukum. Rumah asli mana Mas? Solo saya. Solo. Dulu tahu Unisri dari mana? Dari teman saya juga. Oh, dari teman. saya yang udah mulai kesini atlet juga. Di SMA mana? SMK, saya SMK 2. SMK 2 Solo. Oh. Itu pernah kuliah dia sebelum Saya sebelum di sini di USM Semarang. Dan setelah itu di Undip. Selesai semua. Semester ada di Oh, pindah ke sini. oh, Nggak selesai. Nggak selesai pindah ke sini. Oh, di Undip juga. Saya sempat di satu semester itu lewat beasiswa juga, cuman kurang di sana, kurang diperhatikan di saya di sini. oh gitu. Padahal Undip negeri. Iya. Mas Nando umuran berapa? Umuran berapa? Saya mau 23. Oh, 23. Diperhatikannya padahal nggak dilihat terus ya berarti. Diperhatikan tak ya. Mas, di sela-sela kuliah dan latihan, bagaimana membagi waktunya? Membagi waktu kayak saya kan latihan sehari 2 sampai 3 kali. Kadang tuh sampai lupa kalau saya itu kuliah itu sampai lupa. Kadang-kadang lawan baru besok UTS Mas baru ingat oh ya. Saya mahasiswa kata gitu. Saya kontak teman, lihat jadwal apa saja. Bagaimana bisa ngikuti kuliahnya? Biar update. Online dari kan di Jakarta Pak. Oh, dari sendiri berarti? Iya. Tapi sama kelas? Iya. Udah dapat ini ya Pak, spesialisasi? Ya, jadi memang seluruh atlet Unisri ini tidak bisa tanpa kuliah. Prinsip kita memang atlet harus kuliah dan berlatih. Kalau dia hanya berlatih toh tidak mau kuliah, ya dihentikan beasiswanya. Tapi kuliah terus tidak mau jadi atlet karena masuknya di sini diberi beasiswa karena punya keahlian olahraga atau seni, ya dihentikan. Ini sudah banyak terjadi. Giovanni itu toser PON Papua Barat, masuk Unisri, tapi dia tidak mau kuliah, tidak pernah kuliah. Ya udah kita cut, kita hentikan beasiswa. Jadi memang ini harus seiring dan apalagi Mas Osa ini kan nanti kalau lulus Pak Ganjar sudah jadikan PNS. Nah, kalau nanti S2 selesai golongannya kan sudah golongan S2 3B langsung itu. Kalau S2 tidak 3A, lumayan 3A ke 3B ini proses 4-5 tahun. Maka ini saya berikan pada Mas Osa dan Mas Osa nampaknya juga respon juga daripada uang pilih. Dan kalau itu diuangkan juga tinggi. Dua itu biayanya Bapak Ibu paham. Itu kita berikan karena muncul kebanggaan. Mas rahasia jadi berprestasi nih. Tipsnya jadi Tipsnya prestasi. konsisten. Pastikan di usaha pasti ada gagal, ada berhasil. Bagaimana untuk gagal ini kita tetap konsisten ulang ini disiplin waktu, disiplin makan, disiplin latihan. Latihan sehari berapa jam? Satu sesi 2 jam, 2 sampai 3 jam. Satu hari kita ada 2 sampai 3 sesi. Satu hari. Tidak merokok ya. Enggak. Mas Osa ini di Unisri dinobatkan menjadi duta anti narkoba. Ini duta anti narkoba Unisri kita nobatkan. Tahun berapa Pak? 2000 berapa ya awal masuk 2021 ya. Dinobatkan duta. Unisri kan punya duta anti narkoba, duta anti korupsi, duta kampus. Yang tidak punya itu duta mulia. Itu bis ya, jadi kita ini duta ini karena memang saya melihat ya atlet jangan sampai bersinggungan dengan narkoba. Dan ini sudah melakukan janji dulu di hadapan kepala BNN Kota Solo juga Pak Salim punya serimpang duta anti narkoba. Pak Rektor, kenapa alasannya Unisri kok begitu peduli pada atlet? Ya Unisri kan targetnya prestasi. Prestasi. Jadi mahasiswa yang kesini itu harus punya prestasi. Ya, prestasi itu di bidang akademik, juga di bidang non akademik. Maka bagi mahasiswa yang punya punya kemampuan khusus di olahraga seni, ini harus kita bina, kita berikan akses supaya lebih bisa berprestasi. Ya, tidak tebang pilih sebenarnya tidak hanya Mas Osa, siapapun yang berprestasi akan kita
berikan. Bahkan kemarin yang PIMNAS itu lolos PIMNAS, ya kita hargai. Jadi karya PIMNASnya itu kita konversi seakan-akan ya kita buat desain skripsi. Jadi tidak membuat judul skripsi baru. Di samping ada pengakuan SKS yang lain. Kredit transfer. Iya, jadi memang segitu. Kampus yang tidak mau menghargai prestasi mahasiswa itu kampus yang tidak paham tentang keberadaan mahasiswa. Kondisi yang peduli. Pak Yasan juga memberikan dukungan sepenuhnya. Saya juga lebih senang. Maka banyak mahasiswa luar Unisri yang sudah kuliah itu pindah ke sini itu banyak, Pak. Ayo, padahal dari Undip kok pindah ke Undip. Masuk ada lagi selain Mas Ade Kumara itu juga Gitu ya. Dari Undip itu pindah ke sini. Tidak tahu kenapa di sini hanya berhenti kantor jadi ya. Pasti ada yang istimewa Pak. Iya. Undip juga. Karena jumlah itu yang istimewa ya Pak. Iya. Kalau di jumlah atlet yang Sudah ada. memiliki prestasi sekitar berapa di Indonesia? Oh banyak Pak, sekitar 15-an ada. Berbagai cabur. Iya. Bahkan 15 sampai 20 karena kalau bola voli itu kan tim ya. Ya. Voli tim. Yang tertinggi yang Ya. ini ya Pak. Prestasi Ini tim. taekwondo. Tenis meja kita internasional. Bola voli Tenis putri sampai Internasional. Siapa Pak? Mas Nova ya. Bukan. Ada nama ya. Ada yang kelas internasional dari PBI, pendidikan bahasa Inggris dari KMP. Bahkan pernah diambil oleh tim tenis meja Prancis kemana itu? Spanyol. Ya, kalau di sana bergabung dengan tim di sana. Timnas Itu masih harus. Diakui secara internasional. Iya. Dan itu kita izinkan kalau dia ikut berkompetisi di mana. Nah, nanti kita koordinasikan dekan dosen seperti itu. Anak yang melundung-lundung di tengah lapangan itu harus kita hargai. Ini Mas Rosa, ini tantangan terbesar kemarin waktu di Sikir. Tantangan terbesar kemarin apa yang dihadapi? Tantangan besar mesti ada tes lawan diri sendiri. Mesti lawan kan kita ketemunya berbagai macam lawan dengan tipe yang berbeda. Kita semua harus bisa nebak strateginya gimana dia mereka. Dan sudah sering lihat video mereka bertandingan sebenarnya pasti ada begitu Bu. Kita lihat juga kita baca di mana. Kalau ini terkait studi ya, skripsinya sudah ada pandangan mau bikin tentang apa? Pasti ada. Semester 6 dan semester Ya, 12. Kalau terakhir kemarin itu lawan akhirnya yang dari merah itu Saya pertama ke Laos, habis itu final ke Malaysia. Ya saya di satu poin di final di Malaysia. Jenengan jadi atlet sudah umur berapa? Mulai dari umur berapa? Saya ikut taekwondo umur 7 tahun, kelas 1 SD. Di Solo? Iya, SD mana? SD Karangasem 1. Mas, jawaban jenengan itu semuanya filosofis, strategik, dan kayaknya matang. Itu dapatnya dari mana? Pola berpikirnya. Kuliah. Kuliah di Unisri. Bukan karena rektoral ya. Kuliah di Unisri. Jawaban sampean itu kan matang-matang semua, bagus dijawab tuh. Jawabannya filosofis. Misalnya tadi, melawan diri sendiri. Itu kan jawaban seperti itu kan sulit. Mesti kan, saya berlatih karena saya itu. Jawabannya rata-rata kan begitu, Bro. Padahal ini kuliah daring loh. Apa kalau kenapa jadi lagi dulu ya? Saya kaget ya Pak. Oh gitu. Saya tiap hari kumpul itu kaget. Oh iya. Oh. Berarti dari awal sampai sekarang masih daring terus? Ya dulu kan juga pernah touring. Oh. Touring ya, karena pasti pelatih kan. Dia pelatnas kan baru setahun ini. Oh. Pas COVID itu. Mas, ini kan taekwondo. Nah, taekwondo itu kan identiknya padu, gelut. Penjenengan bagaimana memanfaatkan kemampuan untuk hal yang produktif, konstruktif. Jadi tidak digunakan untuk hal yang negatif. Bagaimana mengaturnya polanya? Orang padu yang jalan. Tawur misalnya.
Bukan, maksudnya bagaimana menjaga biar digunakan itu hal yang positif. Pengendalian dirinya. Kan jenengan masih muda, emosinya masih menggelora gitu loh. Masih ada yang mas. Cuman kalau berantem jalan kan punya apa? Oh, ada polisi, ada penghargaan. Kita tanding di luar kan nggak ada apa-apa ya Pak. Belum kalau kita sakit-sakit, itu mending kita kalah. Soalnya kita tanding di Matras, kan dapat penghargaan. Jadi seperti beasiswa tadi, kan dapat di Matras. Kalau kita tanding di luar nggak mungkin kita dapat penghargaan. Nanti habis ini tanding sama dia ya. Dan Unisri memberikan penghargaan itu tidak sekedar prestasi ANSI. Misalnya masuk usaha ini berprestasi internal, tetapi perilaku attitude-nya banyak dipersoalkan. Dia tidak akan kami beri. Ini sudah melakukan pelacakan ya, pelacakan historinya masuk usaha itu seperti apa. Ini kita rangkaikan, jadi tidak sekedar internasional kita kasih dan. Jadi ini sebuah proses yang panjang juga. Sudah punya pacar? Nah. Wah. Oh, bukan. Oh, juga atlet. Gak usah nyebut nama ya, gak usah nyebut nama. Kok taekwondo juga? Di sekarang di persiapan pon. Oh. Semangat. Berarti cinta karena lokasi. Mungkin. Ya Soalnya yang dua dijodohkan Saya cowok. Apa yang upaya industri seperti apa Pak untuk bisa menjaga supaya atlet-atlet kita tetap berprestasi? Ya, pertama kedekatan emosional kita jaga. Namanya mahasiswa itu juga manusia yang punya perasaan dan hati, itu yang harus kita jaga. Jadi antara pembina dan yang dibina itu kedekatannya kita jaga betul. Tidak ada jarak yang jauh. Tapi bukan berarti kita tidak saling menghargai. Tapi harus kita hargai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya selain kedekatan yang kita jaga adalah perhatian. Perhatian itu adalah wujud perhatian akademik non akademik. Misalnya masuk usaha ini dari sana, ada persoalan-persoalan di kampus, ya kita kawal. Kita linkkan dengan budikannya, dengan PA-nya. Karena kadang-kadang dosen itu juga ada yang nggak mau tahu. Nah, peran leader di universitas dan fakultas di situ. Kita memberitahu bahwa ini loh atlet kita yang walaupun tidak kuliah aktif tapi yang reguler, tapi prestasinya aktif. Yang bisa kita jual keluar kan di situ. Di samping itu kita juga tetap komunikasikan kepada pihak-pihak orang tua. Ini penting, jadi supaya berprestasi antara kampus, orang tua dan yang bersama. Tidak gampang. Banyak atlet yang berprestasi tapi ada persoalan-persoalan mentalnya dan ini banyak. Tapi Unisri ya punya kiat-kiat khusus untuk kesana. Konsistensi pembinaan juga kita lakukan. Karakter kita jaga. Masuk usaha ini dari sana, kalau ada sesuatu yang ngabari kita, ya, video call dan sebagainya itu kita lakukan. Kita support. Nah, kebetulan waktu PON itu malah kita lihat nonton bareng. Ini support bagi tim-tim kita. Kalau pas kemarin tidak ya, pas SEA memang kita tidak nonton. Pada saat final PON Taekwondo volley anak atlet kita ke sana, itu kita nonton bareng sampai dilaporkan Pak Wali Kota karena saat itu masih COVID udah nonton bareng. Tapi tetap protokol kesehatannya dijaga sampai dilaporkan Pak Wali Kota karena ada orang tidak senang kalau misi berprestasi kan. Nah, apa kalau selama kita benar ya tidak masalah. Kita nonton bareng ya pakai masker aja, kalau pas makan mau. Tapi insya Allah aman. Sampai begitu saya ingat dilaporkan oleh masyarakat. Kita memberikan dukungan pada atlet yang bertanding di PON itu kan suatu luar biasa. Dan nonton bareng. Itu contoh-contoh. Pak Sutoyo, berarti waktu kan ini mengikutinya kelasnya kan daring ya, berarti kan semua dosen itu sudah sepaham semuanya ya Pak. Artinya kan ketika Mas Osa ini daring tidak ada sama satu tantangan gitu ya Pak ya.
semuanya bisa menerima maksud saya itu daring, nggak perlu luring gitu, atau pernah ada menghadapi tantangan toh? Ya ada. Jadi dosen itu kan macam-macam, tapi kan ya kita dekati, kita jelaskan persoalannya. Jadi memang kampus ini akan bisa maju, yaitu kalau ya banyak atlet-atlet yang seperti ini. Tapi kan kami tidak akan melacurkan intelektual, tidak kuliah lulus, STIE, sekolah tidak ijazah itu. Seperti itu. Ada Pak, kampus tetangga atau kampus sebelah itu yang kamu tidak usah kuliah, dijamin lulus. Banyak Pak, tapi kami tidak mau. Jadi selama memang ada kesempatan luring, ya luring kita jaga. Tapi kalau pas namanya bertanding SEA mau ya kalau kuliah. Ya, dosen kan harus paham. Kalau semuanya tidak paham kan berarti dosennya perlu kuliah lagi. Itu kan benar. Masa atlet dia bertanding pas ujian, ya susulan ujian. Itu contoh-contoh. Artinya kita tidak gampang tapi prosedur dilalui. Ya, kuliah ya tetap misalnya yang hakim 14 kali, kalau toh ini kurang dari itu ya wajar. Karena yang bisa mengangkat lembaga ini ya para atlet-atlet yang berprestasi, yang bisa saya undang penjian kan tidak pernah undang ini kuliahnya aktif, Bapak Ibu industri itu maksudnya jam pagi, ya tidak mungkin kan kalau yang tanpa ini, yang bisa kita jual ke masyarakat, sehingga kita konsisten pada konsep berprestasi. Mas, kemarin kan di SEA Games ada 2 peristiwa yang mungkin agak tidak mengenakan. Penyerahan medalinya pakai lampu mobil dan bendera terbalik. Bagaimana sikap Anda, pendapat Anda tentang hal itu sebagai warga negara Indonesia? Kecewa, masa nggak puas. Tapi beruntungnya waktu itu di venue taekwondo aman-aman semua, nggak ada masalah. Mungkin itu venue cabur yang dilaksanakan di pedalaman. Karena itu dibagi 3 klaster atau 4 klaster. Kebetulan taekwondo itu di klaster Phnom Penh di ibu kota, akan memadai. Mungkin itu yang itu di klaster mungkin di kabupaten lah, mungkin itu Pak. Saya kira cukup ya.